guys, welcome back to my YouTube channel. Sesuai dengan judulnya, ini adalah cerita pendek dari aku. By the way, kalian pasti kaget kan aku ngupload hari ini karena aku udah bikin postingan dan bilang aku bakal libur selama 1-2 minggu. Dan memang aku sekarang lagi libur. Kalau kalian lihat backgroundnya nanti, ya emang agak beda karena emang aku masih dalam suasana liburan. Cuman karena saudaraku sama mamaku pergi ke rumah sakit dan di rumah gak ada siapa-siapa, ada kentang sih. Jadi kan aku masih bisa ngonten gitu ya buat kalian. Karena aku nggak ngonten, aku juga kepikiran gitu loh sama kalian. Jadi enjoy ceritanya guys. Walaupun ya backgroundnya agak beda, tapi semoga kalian suka sama ceritanya. Jangan lupa ditonton sampai habis. Jangan lupa klik tombol like, comment, share, subscribe. Dan jangan lupa juga klik tombol notification atau tombol lonceng supaya tiap kali aku upload kalian bisa tahu. Terima kasih banyak guys. Terima kasih juga yang udah support aku, semangatin aku sampai hari ini. Bahkan ada yang bilang gak apa-apa gitu loh aku libur selama 2 minggu. Aduh, kalian sweet banget. Terima kasih banyak ya guys. Anyway, selamat makan, selamat nonton, dan terima kasih banyak. Jumlah sidik jari jodohku 0, mah. Kok bisa sih? Ya mana mama tahu sih, Yan. Orang bukan mama yang nyiptain jodoh kamu. Udah sana cepat kuliah. What? Sidik jari jodoh lu ada 12, Cel? Kayaknya dia punya 12 jari deh. Tapi nggak apa-apa, gemes banget. Bisa gue cubit-cubitin nanti jari tambahannya. Yan, kok lo mendadak diem sih? Emang berapa jumlah sidik jari jodoh lu? 0, Cel. Jodoh gua nggak punya sidik jari sama sekali. Apa? Ini artinya jodoh lu nggak punya jari dong kalau nggak punya sidik jari. Ya nggak sih? Nah itu dia, pokoknya nanti gua ke pusat bantuan deh biar tahu gitu loh. Pasti ada kesalahan gak sih ini? Gak tahu Pian, ibu nggak bisa kasih tahu kamu info apapun. Tapi Bu, kalau bukan dari Ibu, saya harus dapat petunjuk jodoh dari mana? Coba Bu. Ya udah ibu kasih petunjuk ya. Intinya jodoh kamu itu cowok normal dan tinggal di kota ini. Itu mah bukan petunjuk Bu namanya. Yakin? Kok kamu kelihatan lega pas ibu ngasih tahu kalau jodoh kamu tuh cowok normal? Pian, bukan berarti orang yang gak punya sidik jari ataupun orang yang punya 12 sidik jari itu gak normal. Mau gimana pun fisik mereka, sama aja kayak kita. Jadi silahkan ketemu orang sebanyak-banyaknya dan cari tahu sendiri siapa jodoh kamu. Paham? Paham Bu. Gimana Yan? Apa kata ibu pusat bantuan tadi? Dia cuma bilang kalau jodoh gue tuh cowok normal dan tinggal di kota ini gitu loh. Jujur itu sama sekali gak membantu sih. But anyway, lu jadi tahu kan kalau jodoh lu cowok normal yang punya 10 jari, ya kan? Entahlah. Ya udah, kalau nggak yakin, sini gue pasangin iklan buat ngebantu lu ketemu sama jodoh lu. Hehe. Iklan? Tenang, gue yang bayar dan please percaya aja sama gue karena gue udah ketemu sama jodoh gue berkat pasang iklan ini. Cel, lu yang bener aja, masa gue mesti ngeraba setiap jari-jari cowok yang datang ke sini sih? Lu mau ketemu jodoh lu nggak? Dan tenang aja, iklan yang gue pasang nggak aneh kok. Gue cuman bilang siapapun yang nggak punya sidik jari bakal dapat duit 100 juta cash dari kita. Hihi. Sabar, dari mana kita dapat duit 100 juta itu ya? Ya dari lu lah, makanya cek bener-bener di jari mereka ada nggak sidik jarinya. Tapi Cel, Permisi, apakah benar lu yang namanya Pian? iya benar, tapi mohon maaf sebelumnya nih ya. Gue tinggal ya lu berdua, selamat berbicara. Chelsea, nggak bisa anjir Cel. Gue udah muak anjir megangin jari-jari cowok yang datang. Lu tau gak sih, tadi ada yang jarinya full sama tato naga, plus ada juga yang amplas jari-jari mereka sebelum datang ke sini, coy. Permisi, silahkan dinikmati pesanannya ya. Hati-hati. Loh, kok Maaf tangan saya licin. Akan segera saya buatkan minuman yang baru ya. Mohon ditunggu. lu nggak sidik jari ya? Maaf, pertanyaan pribadi tidak diizinkan dan sebentar ya, saya buatkan minuman yang baru. Aneh banget ya tingkah tuh cowok. Semoga dia bukan jodoh lu deh. Ih. Kenapa? Dia ganteng kok menurut gua. Apa? Mata lu rusak? Gondrong brewok kagak keurus gitu lu kata ganteng? Dia gondrong kagak keurus begitu aja ganteng, apalagi nanti kalau gua urus, ya kan? Pasti jauh lebih ganteng anjir. What? Sepian gila anjir, ternyata seleranya yang begini. Loh, kok yang nganter lu sih, bukan cowok tadi? Cowok tadi kemana? Dia lagi ada urusan pribadi kak di belakang sana, jadi nggak bisa nganter. Oh gitu, yaudah kalau gitu kasih tau gue nama dia tuh siapa? Maaf kak, pertanyaan pribadi tentang bos kami tidak bisa kami sebar. Oh alah, dia bos yang punya kafe ini gitu.
Wah gila sih, padahal masih muda ya. Saya izin dulu ya kak. Yan, ngapain kita kesini lagi? Kayak stalker ya gue. Gimana Cil, gue harus ketemu sama jodoh gue. Ish, itu mah lunya aja yang suka sama dia. Emangnya lu yakin banget kalau dia jodoh lu, hah? Yakin 1000%. Kemarin pas dia nggak sengaja numpahin minuman, gue kan mau nangkap minumannya tuh, nggak sengaja kepegang jari-jari dia dan dia nggak punya sidik jari sama sekali. Coba jadi fix dia jodoh gue. Itu dia, permisi. Maaf, gue sama sekali nggak tertarik sama lu. Tolong jangan ganggu gue. Kenapa gitu? Maksud gue, lu aja belum kenalan sama gue, belum tahu sifat gue ataupun nama gue gitu loh. Kenapa gue langsung ditolak ya? Selama gue jadi kasir kemarin di sana, gue lihat ada 30-an cowok berbeda yang datang ke meja lu. Plus tangannya lu pegang-pegang mesra semua. Aduh, tapi itu gue karena... Ditambah lagi, mereka semua datang tanpa mengorder sesuatu, even minuman. Dan langsung pergi begitu saja. Jadi itu alasan lu gara-gara mereka nggak ngorder? Enggak juga. Gue cuman gak suka cewek gak setia aja kayak elu gitu. Dia megang tangan cowok itu karena mau ngecekin mereka punya sidik jari apa enggak, bukan gatal. Sih. Tapi buat apa dia begitu? Maksud gue, lu bukan polisi ataupun detektif yang lagi nyari pelaku kejahatan kan? Kenapa harus Oke, ngecekin? jadi gini, di kampus kita tuh ada sistem yang namanya jodoh sidik jari lah ya. Jadi tuh kayak kita bisa tahu jodoh kita tuh punya berapa banyak sidik jari atau bahkan yang nol gitu loh, gak punya sidik jari, which is jodoh gua. Makanya kita tuh kesini buat ngecekin satu-satu dan gua nggak sengaja nemuin elu gitu loh. Tapi yaudah, gak apa-apa deh kalau emang lu nggak percaya. Yuk Cel, kita cabut aja. Chelsea, astaga, kita beneran jodoh deh. Kok lu bisa di sini juga? Oh my god, Reynold, iya nih, gua temenin temen gua nyari jodohnya. Kayak kita gitu loh, pakai sidik jari. Emangnya jodohnya temen lu siapa? Jangan bilang si bos lagi. Emangnya kenapa kalau bos cafe itu dan kenapa muka lu mendadak pucat gitu? Jangan bos deh, soalnya bos itu udah punya istri. Apa? Jangan bos deh, soalnya bos itu udah punya istri. Apa? Kak, kalau udah punya istri, udah fix lah bukan jodoh gua. Kalaupun jodoh gua juga, gua nggak bisa coy sama cowok yang udah punya istri ya kan. Tapi sih gue denger dia sama istrinya tuh pernikahan bisnis doang. Jadi ya istrinya juga diam-diam udah punya cowok lain di luar sana. Tetap aja, statusnya kan udah menikah. Nih minuman buat kalian semua, gratis gak usah bayar. Pasti karena ada gua itu. Dah yuk diminum guys. Yan, kok lu gak main ke cafe jodoh lu itu lagi ya? Ya kagak lah, Cel. Lagian dia juga udah fix bukan jodoh gua. Dia kan udah nikah sama cewek lain, udah jadi suami orang. Oke, tapi dari iklan yang gue pasang waktu itu ya udah gak ada lagi cuy orang yang ngaku-ngaku gak punya sidik jari kayak sebelumnya. Ya udah, kalau gitu ini artinya gue jomblo selamanya. Gampang kan? Permisi, ada waktunya sebentar. Maaf, gue kagak tertarik sama cowok. Gue tertariknya sama kucing. Pian, jangan kayak gitu. Ganteng Ege ini cowok. Kesempatan. Udah amat, dia mau ganteng atau mau... Lu kan bos di cafe itu. Apa? Yang brewok gondrong kagak keurus itu. Kenapa sekarang jadi ganteng banget? Maaf, ada perlu apa ya lu sampai jauh-jauh datang ke kampus gue? Gue mau say sorry karena udah sedikit kasar sama lu waktu itu. Gue emang agak sensi kalau ada yang bahas tentang sidik jari gue. Oke, udah gue maafin kok. Lagian salah gue juga. Gue maksa buat lihat sidik jari lu. Kalau gitu gue ke kelas dulu ya. Jam 2 gue ada kelas lagi nih. Dulu gue sempet punya sidik jari pas gue kecil. Oke. Pasti lu pernah dengar kan berita 12 anak yang diculik untuk diperdagangkan di kota ini. Tapi berhasil diselamatkan. Tahu-tahu, emak gue sering banget ceritain ke gue soal kasus itu biar gue takut gitu loh dan gak keluyuran sampai malam habis sekolah. Nah, gue satu-satunya anak yang hampir tewas dari kejadian itu. Karena gue mimpin anak-anak itu buat melarikan diri. Dan karena ketahuan, gue dihukum. Apa? Dengan cara dipukuli sampai hampir metong dan sidik jari gue juga diiris biar pas jasad gue ditemukan. Polisi bakal kesulitan buat cari identitas gue. Sumpah masa kecil lu ekstrim juga ya? Betul, tapi untungnya bantuan segera datang dan gue berhasil diselamatkan. Hanya saja ya sidik jari gue udah cacat selamanya dan gak bisa kembali lagi. Makanya gue gak punya sidik jari. Kalau gue boleh tahu apa alasan lu ceritain ini semua ke gue? Entahlah, gue pengen aja gitu. Oke. Kalau gitu yuk salaman. Maksud gue salaman perpisahan.
Anjir, nih cowok beneran jodoh gue sih ya. Dan soal pernikahan gue, Gak apa-apa, gak usah jelasin. Gue gak mau tahu soal pernikahanmu sama sekali kok. Walaupun ya kita jodoh, tapi kita gak ada hubungan sama sekali. sejujurnya gue nggak pernah nikah ataupun daftar pernikahan. Itu cuman karangan yang diberitakan ke publik biar para investor perusahaan sahabat orang tua gue tuh nggak lari. Karena perusahaan bokap gue jadi jaminannya. Sabar, emangnya gak apa-apa lu kasih tahu semua ini ke gue? Ya nggak apa-apa dong, dan pastinya lu belum cek berita hari ini kan? Berita? Lu dikabarkan cerai sama istri lu karena masing-masing ngerasa tidak cocok dengan satu sama lain. Ini beneran nih beritanya? Ya benar lah soal cerainya. Sekarang kan kondisi perusahaan keluarga gue udah jaya kembali berkat keluarganya si Theo. Lu siapa ya, dan nama asli lu Theo? Kenalin, gue Sela, istri palsunya si Theo. Dan gue udah tahu dari si Theo kalau lu tuh jodohnya. Tapi selama lu pada belum nikah, bakal gue pepet terus itu si Theo. Jadi hati-hati aja lu. Apa? Yan, jangan mau kalah Yan. Lu harus pepet terus juga jodoh lu. Jadi lu Chelsea, dari kapan lu di sana? Oke, karena aku bosan keringin rambut, langsung aja kita main filter ini. Ulang. Set. Sabar, perasaan aku lihat orang-orang kok kayak gampang gitu ya. Tunggu, ini kita ukur kayak gini. Ya. Terakhir. Set. Aja. Ih, jijik banget. Kirain cuma bisa nyedot bulu anabul, tapi ternyata debu-debu di rumahku juga kesedot dong. Nih aku close up biar kalian bisa lihat dengan jelas. Padahal ya beberapa bulan yang lalu baru aku vakum loh ini, dan dia udah tebel lagi debunya. Jadi aku memutuskan buat ganti filter yang baru aja deh. Karena bukan filternya doang kotor nih, ini mesinnya aja sampai udah kotor banget ya menurut aku tuh. Sampai harus ku vakum. Padahal aku tinggalnya ini di rumah mewah, mepet sawah. Jadi kan jarang ya ada yang namanya debu dan polusi. Tapi setelah lihat filter air purifier kok aku langsung kayak wow, banyak ya debunya. By the way, ini air purifier yang aku pakai udah anabul friendly ya. Awalnya aku beli ini biar bulunya si kentang yang terbang-terbang pas kita main tuh ikut kesedot dikit lah ya. Nggak tahunya dia malah lebih kuat nyedot debu guys. Oh iya, ini merek Levoit ya. Aku juga ada 2 unit lain, nanti aku review. Dan ini untuk kekuatan anginnya yang paling kencang. Dia ada 3 pilihan kekuatan. Tapi biasa sih aku pakai yang paling kencang ya guys. Dan dia juga ada versi night mode-nya, jadi nggak bakal begitu berisik. Ada timer. Plus karena ini wattnya kecil, cuma 33 watt, aku selalu hidupin 24 jam sih. Nah buat yang mau langsung cek keranjang kuning. Kapan lagi nih jajan Sorcelli dapat diskon 50%? Nih buktinya yang large cuma 36.000. Padahal ini aku gak nyari promo sama sekali, tapi pas kemarin aku antri, mbaknya bilang ini lagi ulang tahun Sorcelli yang ke-17 dan kuotanya cuma ada 17. Dimulai dari jam 5 sore. Jadi ya udahlah aku ngantri. Dan caranya tuh juga gampang banget, kalian tinggal scan barcode, isi data, sign up udah, kagak perlu download aplikasi apapun. Dan karena waktu itu sepi, aku juga bisa sign up buat suami aku. Gak di-endorse ya. Sumpah ini sih koper cocok banget ya buat kalian yang mau liburan ke luar negeri. Ukurannya 20 inch dan ini bisa muat di kabin. Plus karena dia kecil, dia bisa ditenteng kemana-mana dengan mudah, even masuk ke dalam locker. Oh iya, tips buat kalian yang doyan belanja nih ya. Kalian belanja aja sebanyak-banyaknya, tapi bawa koper kosong kayak aku gini. Jadi nanti setelah selesai belanja, tinggal dimasukin aja ke dalam. Gak usah diangkat berat-berat, tinggal kalian dorong aja pakai koper. Rodanya dia bisa berputar 360 derajat. Dan di dalamnya ada kayak ya sleting-sleting kayak gini deh. Dan di sebelahnya lagi tuh ada yang waterproof gitu. Jadi buat taruh sampo sabun skincare biar nggak tumpah ya. Nah untuk rodanya bisa dilepas pasang kayak gini. Menarik banget gak sih? Kalau misalnya kalian takut roda kalian hilang ya kalian simpan aja di tas kalian. Cuman ya plusnya kalau roda kita hilang ada spare partnya gitu loh dijual sama mereka. Jadi nggak perlu langsung beli koper baru kalau roda kalian hilang. Nah koper ini juga udah TSA lock. Jadi kalau misalnya ada petugas bandara mau buka koper kalian ya nggak perlu susah-susah lagi, ada kuncinya gitu. By the way ini koper udah beberapa kali ku ajak luar negeri ya, ke Korea, ke Jepang, ke Filipina, Thailand. Dan rodanya masih aman sih walaupun ya bodinya udah lecet sana sini karena dia warna putih. Jadi beli yang warna lain aja sih guys.